Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kemudian kita lanjut ke kegiatan belajar 2 pada modul 5 ini, yaitu mengenai bentuk tulisan dan bahasa dalam menulis karya ilmiah. Pada kegiatan belajar 2 ini, kita akan lebih fokus pada bagaimana sih membuat suatu tulisan yang sesuai dengan kriteria karya ilmiah, kemudian bahasa seperti apa, dan tulisan seperti apa yang harus digunakan. Nah, seperti yang tadi diuraikan di kegiatan belajar 1, bahwa pada umumnya bentuk tulisan atau karya ilmiah itu didominasi oleh narasi, atau lebih tepatnya keterampilan menulis narasi merupakan keterampilan pokok dalam menulis karya ilmiah. Nah, keterampilan menulis karya ilmiah yang merupakan paduan narasi dan bentuk penyajian lainnya, dalam hal ini bisa berupa tabel dan diagram, adalah keterampilan lebih lanjut yang juga harus Bapak dan Ibu sekalian kuasai. Karena kalau semuanya tulisan dalam bentuk narasi itu akan menjadi kurang menarik dan kurang komunikatif, ya. Penyajian karya ilmiah dalam bentuk paduan narasi dengan bentuk penyajian tabel dan diagram akan mempunyai potensi yang lebih tinggi untuk membuat karya ilmiah lebih mudah dicerna dan tampil lebih menarik. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menyajikan suatu data atau tampilan dalam bentuk diagram, tabel, maupun grafik. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita dalam membuat satu tulisan memang dalam membuat suatu tulisan yang berdasarkan data-data, apalagi data-data berupa angka dengan banyak angka, tentunya akan menjadi sulit ketika itu harus disajikan dalam bentuk narasi semuanya. Akan menjadi sangat panjang dan malah tidak komunikatif begitu nggih. Jadi cara yang paling tepat untuk menyajikan angka-angka dan juga lebih komunikatif adalah dalam bentuk tabel. Inilah fungsinya tabel, diagram, dan gambar begitu. Nah, tabel itu apa? Tabel adalah sebuah alat untuk menampilkan informasi dalam bentuk matrik. Nah, tampilan data atau informasi yang ada dalam tabel harus dibuat dalam bentuk baris dan kolom. Di mana di sini tabel akan menyajikan suatu data yang diklasifikasikan secara sistematik dalam jumlah menurut kesatuan tertentu. Dalam satu tabel terdiri atas judul, baris, dan kolom. Nah, dari judul tabel itu fungsinya apa? Fungsinya kita bisa mengetahui secara singkat dan jelas mengenai pokok yang terkandung dalam suatu tabel. Ya, tabel ada tabel sederhana, ada tabel yang kompleks, banyak sekali ya tabel sendiri. Nah, ini akan saya berikan contoh. Ini adalah artikel saya sendiri yang baru saja terbit, baru saya publish tahun 2020 di Chemosphere dengan judul Ecological Risk Assessment of Persistent Organic Pollutant in Surface Sediment from Aquaculture System. Nah, di sini dalam penyajiannya, dari hasil yang saya dapatkan, diantaranya ada dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, tadi Bapak Ibu sekalian, unsur-unsur dalam tabel misalnya ini, ada penomoran tabel. Ya. Penomoran tabel ini penting karena kita harus sistematis. Nanti mungkin dalam satu artikel kita punya 5 tabel, maka nanti akan berurutan tabel 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada juga judul ya, judul tabel. Ini judulnya adalah Concentration Rank of SCP and PCB bla bla bla. Nah, di sini dari judul ini orang akan tahu bahwa ini adalah konsentrasi dari OCP dan PCB yang terukur pada permukaan sedimen tambak udang di daerah pantai utara Jawa Tengah. Ya, misalnya ini untuk Algreen di daerah Brebes,
sekian ranknya, di Tegal sekian, Pemalang sekian, Pekalongan sekian. Begitu. Orang sudah punya gambaran dulu, oh berarti nanti isinya bakal tentang berapa konsentrasi dari parameter kimia ini di sini ya. Ini OCP dan PCB yang terukur pada sedimen. Kemudian ada baris, Bapak Ibu lihat di sini ada baris, berapa banyak baris. Kemudian ada juga kolom. Kolomnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom ya. 6 kolom. Di mana di sini kolom pertama misalnya ini adalah kelompok bahan kimianya, ini senyawanya, kemudian di kolom 3 sampai 6 adalah daerahnya. Ya, ada Brebes, Tegal, Pemalang, dan Pekalongan. Itu adalah tabel. Nah, dari tabel ini nanti silahkan dibuat interpretasi dalam bentuk narasi oleh si penulis. Nah, kita tidak mungkin menginterpretasikan semua data ini. Maka kita akan pilih data-data yang paling menonjol saja. Nggak mungkin seperti ini semuanya dinarasikan. Begitu. Pilihlah data-data yang paling menarik untuk ditampilkan. Nah, jangan lupa pada narasi yang kita buat harus ada kalimat yang menunjukkan kepada pembaca pada saat mana kita harus melihat ke tabel yang ditampilkan. Tadi misalnya tabel 1. Nah, di sini saya men-state di sini concentration of ACP are presented in table 1. Nah, di sini artinya apa? Ketika orang pengen tahu konsentrasi OCP yang diukur, maka silahkan melihat ke tabel 1 gitu ya pada bagian ini. Kemudian dilanjutkan dengan narasi-narasi yang menjelaskan tentang isi tabel. Kemudian yang berikutnya adalah gambar. Gambar ini dalam penulisan karya ilmiah meliputi grafik, bagan atau skema, dan diagram. Di mana grafik ini adalah gambaran dari naik turunnya suatu keadaan, jadi berupa suatu tren dia biasanya, dengan garis ataupun gambar. Misalnya dia tentang naik turunnya hasil panen petani pada tahun 2020 misalnya, digambarkan dari Januari sampai dengan Desember. Maka itu adalah grafik, kelihatan naik turunnya begitu ya. Desember bagaimana, Januari seperti apa, Juli seperti apa, itu yang namanya grafik. Nah, isi grafik juga dapat diketahui dari judul grafik dan data grafik yang dituliskan pada grafik. Nah, data bisa dituliskan, bisa tidak. Ini terserah kita gitu ya. Kemudian yang kedua bagan. Bagan adalah gambaran atau sketsa buram untuk memperlihatkan atau menerangkan tentang sesuatu. Bagan itu biasanya berupa diagram alir gitu ya, yang menunjukkan kegiatan step by step, langkah demi langkah kegiatan yang dilakukan misalnya. Atau hubungan antar sesuatu, itu biasanya diungkapkan dalam sebuah bagan. Berikutnya adalah diagram. Diagram ini adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Jadi diagram ini bisa berupa lingkaran, bisa berupa batang, dan banyak bentuk yang lainnya gitu ya. Sekarang dalam perkembangannya banyak sekali macam-macam diagram. Nah, seperti halnya grafik dan bagan, maka hal yang digambarkan dalam diagram juga dapat sekilas kita lihat dari judul yang ada pada diagram tersebut. Nah, contohnya seperti apa bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah grafik misalnya, guys. Grafik ini adalah grafik pertumbuhan udang. Ya, jadi kalau kita lihat datanya seperti ini. Ya, data umur udang dari hari ke-1 sampai dengan hari ke-17. Kemudian beratnya. Data berat pada hari ke-1 dia beratnya 1,1. Pada hari kedua dia beratnya 1,2. Pada hari ketiga dia beratnya 1,4 gram ya. Nah, kita akan buat dalam bentuk grafik karena grafik akan lebih menarik untuk menginformasikan hal-hal seperti ini ya. Kita bisa lihat di sebelah kanan, ini adalah grafik dari data tabel tersebut. Nah, dari sini sangat kelihatan sekali bagaimana pola dari pertumbuhan si udang. Misalnya di sini dari hari kedua sampai dengan hari ke-12 tidak terlalu signifikan pertumbuhannya. Dari
12 sampai dengan hari ke-17 itu sudah sangat pertumbuhannya cepat. Nah, di sini langsung tergambar karena ini enaknya grafik. Jadi pembaca maupun penulis bisa langsung melihat gambaran dari data yang ada. Kalau tabel kelihatan, tapi tidak sejelas dengan menggunakan grafik ya. Begitu. Itu keunggulan dari grafik. Ini juga misalnya ini adalah grafik dari volume sampah di Kota Semarang ya. Kita lihat trennya dari tahun 1998 sampai tahun 2005. Volume sampah misalnya 98 dia tinggi nih. Kemudian 99 turun. Berikutnya selalu naik terus sampai tahun 2005. Nah, dari sini kan langsung kelihatan kita, oh ternyata volume sampah di Kota Semarang dari tahun 99 sampai dengan 2005 selalu naik. Kelihatan trennya ya atau kecenderungannya seperti itu. Nah, ini contoh bagan. Ini adalah bagan alir kerangka penelitian ya. Misalnya ini yang saya lakukan juga. Jadi tahapan-tahapan penelitiannya seperti apa? Nah, bisa kita mengungkapkan dalam bentuk narasi, sangat bisa sekali. Tetapi ketika ini digambarkan dalam bentuk bagan, satu lembar gitu saja sudah langsung terlihat apa yang akan saya lakukan gitu misalnya. Misalnya ini ada sampel air, ada sampel sedimen, kemudian dari situ saya melakukan isolasi bakteri. Setelah itu tahapan berikutnya adalah kultivasi, berikutnya adalah seleksi isolat potensial. Habis itu, habis seleksi, maka untuk 5 isolat bakteri terpilih, ya dari masing-masing perairan dibentuk konsorsium 1, 2, 3, 4, kemudian dan seterusnya. Langkah-langkah yang saya akan lakukan itu sampai bawah ini mikroenkapsulasi itu dijabarkan dalam bentuk bagan. Nah, ini menjadi lebih simpel begitu ya. Orang yang akan baca udah langsung tahu oh tahapannya seperti ini. Itu buat pembaca. Buat penulis sendiri ini juga membantu untuk memandu langkah begitu ya dalam sebuah penelitian. Oh, ini adalah langkah-langkah yang harus saya lakukan. Setelah ini berarti saya akan melakukan ini. Nah, itu juga akan sangat membantu dalam pelaksanaan yang kemudian nanti dituangkan dalam bentuk tulisan ya, karya tulis. Berikutnya adalah diagram. Tadi seperti sudah saya sampaikan bahwa diagram itu adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Diagram dapat berbentuk lingkaran dan juga batang atau pie juga ada macam-macam. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Nah, apa yang ada di dalam diagram bisa dilihat dari judul diagram. Nih, misalnya di sini. Diagram ini kan gambar ya. Jadi kalau di tulisan makalah kita tetap dengan menyebut gambar. Gambar 1. Komposisi sampah laut di Indonesia yang didominasi oleh sampah plastik sebesar 41% dari keseluruhan komposisi sampah laut di Indonesia. Dari situ kita sudah punya gambaran, oh ternyata ini adalah komposisi sampah laut ya. Jadi dari hasil penelitian ini saya ambil dari sumber Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi sampah di laut Indonesia itu komposisinya seperti ini. Kita lihat yang biru 41% itu adalah plastik. Kemudian yang hijau 29% itu adalah bahan lainnya. Coklat 19% ini adalah kayu ya dan seterusnya. Itu langsung terlihat di sini. Oh iya, ada angka-angkanya di situ. Itu jauh lebih menarik daripada kita mengungkapkan data dalam bentuk narasi. Di sini langsung terlihat ya kita. Oh, yang kepingannya paling tinggi adalah yang biru laut. 41%. Dan kalau kita lihat di sebelah kanannya ada keterangan, oh biru itu adalah plastik. Gitu ya. Nah, ini contoh lain dari diagram ya. Kalau ini diagram batang, ini adalah komposisi sampah di Indonesia berdasarkan jenis. Misalnya, kalau ini di Indonesia nih, dalam bentuk diagram batang. Ada sampah organik, plastik, kertas, karet, logam, kain, kaca, dan lainnya. Akan kelihatan di sini bahwa sampah organik adalah sampah yang paling mendominasi.
dengan berapa banyak? 60% gitu ya. Langsung terlihat, oh sampah yang paling kecil apa sampah kaca. Nah, ini akan membantu sekali buat pembaca untuk mengetahui hasil penelitian dari yang author tersebut, penulis tersebut. Nah, ini adalah beberapa contoh jenis grafik ya. Dalam perkembangannya grafik itu sangat macam-macam sekali. Ini hanya sebagian kecil saja. Sekarang kita bisa menggunakan fitur di Excel, di Origin, di berbagai jenis software untuk membuat grafik-grafik yang komunikatif dan menarik gitu ya. Nah, yang kedua, jangan lupa dalam menulis karya ilmiah, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu yang seperti apa sih? Yaitu dengan menggunakan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Oke. Jadi ejaan yang disempurnakan ini adalah merupakan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015 dan sampai sekarang. Di mana ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Jadi kalau misalnya banyak sekali ketentuan dalam pedoman umum ejaan yang disempurnakan dan itu bisa dengan mudah, ya saya tidak akan tampilkan di sini, tetapi silakan Bapak Ibu bisa melihatnya di buku-buku ini nih. Beberapa contoh buku EYD yang saya tampilkan nih. Ada banyak sekali kalau kita beli di toko buku ya, silakan. Mungkin kita bisa beli banyak buku, tetapi kadang-kadang lupa bahwa kita juga butuh buku EYD ini. Itu banyak sekali dan harganya juga nggak mahal, jadi silakan saja Bapak Ibu bisa dibeli di toko buku bagaimana ketentuan tentang EYD. Karena apa? Karena saya sendiri dari mahasiswa saya sering menemui banyak menggunakan kata-kata yang tidak menggunakan EYD. Ya, jadi pengaruh kosakata umum yang mereka temui dalam pergaulan itu kadang-kadang masih suka masuk dalam laporan skripsi misalnya. Nah, ini di sini sudah jelas sekali bagaimana cara menuliskan tulisan menggunakan EYD. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian untuk modul 5. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.